Ini adalah semua item defense di Mobile Legends, dan kita akan membahas semuanya mulai dari item kecil hingga item terkuat. Tapi yang bikin video ini spesial adalah gua sudah hapus hal-hal gak penting. Jadi video ini berisi poin-poin terpenting yang akan memudahkan kamu untuk paham cara memaksimalkan setiap item. Bahkan gua juga akan mengkategorikan semuanya, mulai dari yang sampah sampai yang OP, biar kita bisa membandingkan setiap item. Gua sudah nonton semua tutorial item tank lain di YouTube, dan gua janji bahwa video ini adalah yang terbaik. Jadi, ayo kita mulai dari item awal. MLBB punya 5 item awal, yaitu Vitality Crystal, Leather Jerkin, Magic Resist Cloak, Healing Necklace, dan Hero's Ring. Tapi, karena mereka gak punya pasif, gua langsung kasih lihat statnya aja dan masukkan mereka ke tier list. Namun, yang lebih penting untuk kamu kuasai adalah item kecil, karena item kecil akan sangat berpengaruh dari early hingga mid game. Saat ini MLBB punya 6 item kecil, tapi karena Ares Belt, Silence Robe, dan Steel Leg Plates cuma ngasih stat, gua langsung kasih lihat aja dan masukkan mereka ke tier list. Biar gampang, kita bisa membagi item sisanya menjadi item damage dan item defense. Satu-satunya item kecil damage adalah Molten Essence yang punya pasif bernama Burning Soul. Kamu akan menghasilkan magic damage ke lawan di sekitar. Damage-nya akan meningkat kalau mengenai minion dan monster jungle. Meskipun damage-nya lumayan sakit, Molten Essence cuma bisa dimaksimalkan oleh hero-hero jungle seperti Baxia, Fredrin, dan Barats. Karena itu, dia gua masukkan ke tier C. Sementara itu, Black Ice Shield dan Dreadnought Armor adalah item kecil defensif yang cocok untuk roamer tahan badan seperti Atlas, Tigreal, dan Lolita. Biar gampang dipahami, ayo kita bandingkan keduanya. Kalau hero tim lawan lebih banyak mengandalkan basic attack seperti Argus, Mia, dan Wanwan, beli Black Ice Shield yang punya pasif bernama Arctic Cold. Pasif ini mengurangi attack speed lawan selama 1 detik setiap kali kamu menerima damage. Item ini sangat efektif untuk mengcounter hero yang mengandalkan attack speed. Sayangnya, stat yang diberikan itu kurang bagus, jadi dia gua masukkan ke tier B. Tapi, kalau hero tim lawan lebih banyak mengandalkan skill seperti Benedetta, Nolan, dan Fanny, kamu bisa beli Dreadnought Armor yang punya pasif bernama Deter. Pasif ini mengurangi physical damage lawan selama 2 detik setiap kali skill mereka mengenai kamu, dan efek ini bisa ditumpuk hingga 3 kali. Perhatikan bahwa pasif Dreadnought Armor itu mengurangi physical damage lawan, bukan meningkatkan physical defense kamu. Jadi, tim kamu juga akan merasakan efeknya. Oleh karena itu, dia adalah satu-satunya item kecil di tier A. Terakhir, tapi yang paling penting adalah item jadi, yang bisa dibagi menjadi 2 kategori. Item yang memberikan physical defense dan magic defense. Kita akan mulai dengan item physical defense. Namun, biar gampang, kita akan bagi menjadi item yang mengcounter hero ability dan mengcounter hero basic attack. Untuk mengcounter hero physical ability seperti Pakuito, Chou, dan Yuzhong, kamu bisa membuat Antiquiras yang punya pasif bernama Deter. Setiap kali skill lawan mengenai kamu, physical damage lawan akan berkurang selama 2 detik. Pasif ini bisa ditumpuk hingga 3 kali. Antiquiras itu sangat bagus untuk mengcounter fighter dan assassin physical. Namun, karena stat yang diberikan itu kecil, item ini tidak layak untuk ada di tier OP, melainkan hanya di tier A. Tapi, untuk mengcounter hero physical basic attack, kamu harus perhatikan dulu. Hero lawan itu mengandalkan critical atau attack speed. Kalau hero lawan mengandalkan critical, kamu bisa bikin Blade Armor yang punya unique atribut berupa 20% critical damage reduction.
Selain itu, dia juga punya pasif bernama Bladed Armor. Pasif itu akan memberikan efek slow dan damage ke lawan setiap kali mereka basic attack ke kamu. Damage yang dihasilkan akan semakin sakit seiring dengan sakitnya basic attack lawan. Sayangnya, stat Blade Armor itu kalah kalau dibandingkan dengan item lain. Hal itu membuat dia jarang sekali digunakan. Karena itu, dia gua masukkan ke tier C. Untungnya MLBB punya satu item anti kritikal lagi, yaitu Twilight Armor, yang punya pasif bernama Twilight. Saat kamu menerima serangan yang damage-nya lebih besar dari 500, damage yang kamu terima akan berkurang. Di Mobile Legends, serangan kritikal yang kamu terima di mid game sampai late game itu pasti di atas 500. Jadi, Twilight Armor itu juga bagus untuk mengcounter fighter-fighter burst seperti Dairot, Paquito, dan Benedetta. Awalnya gua mau masukkan dia ke tier A, tapi karena pasifnya cuma bisa aktif saat damage lawan sudah besar, dia gua turunkan ke tier B. Item-item tadi itu bagus untuk mengcounter MMMM seperti Bruno, Layla, dan Mia yang merupakan MM kritikal. Namun, untuk mengcounter MM attack speed seperti Cloud, Melissa, dan Wanwan, kamu perlu Dominance Ice yang punya pasif bernama Arctic Cold. Pasif ini mengurangi attack speed lawan selama 1 detik setiap kali kamu menerima damage. Uniknya, Dominance Ice juga punya pasif bernama Life Bane. Kalau kamu menerima damage, shield dan regen lawan akan berkurang selama 1 detik. Efek dari Dominance Ice sangat berguna, sehingga dia bisa dibuat di hampir semua game. Ditambah lagi, item ini memberikan stat yang sangat bagus. Oleh karena itu, Dominance Ice adalah item pertama yang masuk ke tier OP. Tapi, apakah Dominance Ice itu yang paling OP? Di akhir video ini, gua akan pilih satu dari semua item yang ada di tier OP untuk naik ke tier paling OP. Sampai sini, kamu sudah bisa mengcounter semua hero fisikal. Masalahnya, di semua game yang kamu mainkan, lawan juga akan menghasilkan magic damage. Oleh karena itu, kamu harus paham semua item magic defense.